Baik, kali ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu peluang dahsyat bisnis digital di era pandemi seperti ini yang kita bisa jalankan dari rumah ataupun dimanapun juga teman-teman, di mana bisnis ini itu sangat menarik ya, karena umumnya sebuah bisnis itu yang modal kecil hasil kecil, modal besar hasil besar. Nah di sini teman-teman sekalian, dengan modal kecil ya kurang lebih 200 ribuan, teman-teman bisa mendapatkan peluang hasil puluhan bahkan ratusan juta di bawah 1 tahun. Nah, bisnis itu apa? Ini adalah bisnis komunitas Forces Internasional, teman-teman. Dan saya akan mencoba menjelaskan bagaimana Forces Internasional ini bisa menjadi peluang yang baik untuk teman-teman bisa jalankan, dan bagaimana analogi bisnisnya, dan juga sumber hasilnya, sistem kerjanya, dan juga program-program apa yang menjadi kelebihan Forces ini sehingga layak untuk kita perjuangkan, dan apa saja plus minusnya dalam bisnis komunitas ini ya teman-teman ya. Oke, pertama saya akan mencoba menganalogikan Forces itu sebagai sebuah bisnis komunitas yang di dunia konvensional, teman-teman. Sebuah komunitas di dunia konvensional pada umumnya, komunitas-komunitas yang besar pun ya, contoh kayak Harley Davidson atau pecinta burung, ataupun komunitas-komunitas unik yang kemungkinan anggotanya itu banyak dan juga bukan cuma di kota tersebut tapi di luar kota ya teman-teman ya, atau mungkin skala nasional yang bahkan Forces ini skalanya internasional teman-teman. Dan umumnya untuk sebuah komunitas yang besar seperti itu biasanya ada namanya biaya registrasi ya teman-teman ya, biaya pendaftaran. Nah itu untuk apa? Untuk kita menjadi kememberan di komunitas tersebut. Nah biasanya orang-orang yang mengikuti komunitas selain hobi dan lain-lain itu juga kadang-kadang mengejar namanya sesuatu opportunity teman-teman ya, peluang kita bisa menawarkan bisnis atau ditawarkan bisnis, atau mencari pekerjaan atau ditawarkan pekerjaan. Seperti itu teman-teman, atau kita menawarkan pekerjaan ya, artinya kita bisa menambah kolega ya teman-teman ya, koneksi seperti itu dengan kita mengikuti komunitas-komunitas yang ada di konvensional. Nah, dana registrasi yang digunakan untuk komunitas itu umumnya hanya sebagian yang akan dipergunakan untuk komunitas itu sendiri ya, untuk acara ataupun dan lain-lainnya. Sebagian besarnya itu bisa untuk manajemen, admin dan lain-lain, seperti itu ya teman-teman ya. Dan sudah sepantasnya apabila sebuah komunitas itu ingin cepat besar, maka diadakanlah namanya fee ya, ataupun komisi, dengan mengajak ataupun mencarikan member anggota agar lebih besar. Contoh kalau misalkan teman-teman sekalian itu menjadi seorang ketua komunitas atau bikin komunitas pengen cepat besar, tentu akan memikirkan hal ini, sehingga teman-teman menyisihkan sebagian komisi, sebagian biaya pendaftaran ya, untuk menjadi komisi, untuk menjadi menarik antar member yang ada untuk memperluas komunitas itu. Nah seperti itu teman-teman. Jadi yang lebih menarik di Forces internasional ini teman-teman ya, Forces BUSD, Forces itu tidak memerlukan lagi admin, tidak memerlukan lagi yang mengontrolnya dan lain-lain teman-teman, sehingga fixed cost ini itu tidak ada. Nah dana yang masuk untuk biaya registrasi itu 100% dibagikan kembali ke membernya teman-teman. Jadi dana yang masuk sama dengan 100% dana yang keluar, 100% dana masuk sama dengan 100% dana yang keluar. Tidak ada yang dilebihkan, karena Forces bukan bisnis investasi. Dan inilah yang membuat Forces itu menjadi anti gagal bayar teman-teman ya, karena tidak ada melebihkan daripada dana yang masuk. Dan ibaratnya ketika kita bergabung di bisnis komunitas Forces ini teman-teman ya, kita bisa dapat teman banyak, kita juga bisa dapat koneksi bukan cuma di kota kita saja, di luar kota, nasional bahkan internasional teman-teman ya, sama kita bisa dapat koneksi dan lain-lain seperti itu. Namun menariknya dana registrasi kita ini 100% itu kita tuh kayak bantu orang ya. Contoh misalkan kita registrasi 200.000, itu dibagikan ke yang ngajak kita, ke temennya yang ngajak kita, ke bawahannya temannya yang ngajak kita. Jadi dana kita itu bisa ke atas, ke samping, ke bawah teman-teman, dibagikan seperti itu. Bukan cuman ketika kita direkrut ya, kita cuman ngasih ke atas saja, tidak seperti itu teman-teman. Karena di sini saya lihat bisnis Forces ini memungkinkan kita itu ketika kerja bukan cuma menghasilkan untuk diri kita sendiri, tapi kita bisa menghasilkan juga untuk bawahan kita, atasan kita, dan juga crossline kita, samping kita teman-teman. Nah ini
yang sangat menarik, karena di sebuah bisnis network biasanya umumnya piramid atau cuma ke atas doang, ya kurang menarik lah kayak gitu. Nah, Forces menyebutnya adalah sebuah bisnis ataupun sebuah konsep matrix teman-teman, yang memungkinkan kita mendapatkan hasil bukan cuma dari hasil kerja keras kita saja, tapi kita memungkinkan mendapatkan hasil limpahan dari ajakan atasan kita dan crossline kita teman-teman, seperti itu. Nah, sumber hasilnya dari mana? Yang tadi saya bilang bahwa sumber hasilnya Forces itu dari dana masuk registrasi orang yang mau bergabung dengan Forces community ini teman-teman ya. Dan itu variatif seperti itu. Dan sistem kerjanya seperti apa? Nah, sistem kerjanya itu sederhana sih teman-teman ya. Jadi ada dua pola biasanya orang-orang yang bergabung di sebuah Forces community ini. Ada yang pola yang mau memahami sistemnya dulu baru jalan kayak gitu. Ada juga yang ya sudah dia join, cukup rekrut minimal 3 orang seumur hidup teman-teman. Tidak ada biaya kememberan, perpanjangan kememberan nggak ada. Modal kita sekali seumur hidup. Targetnya kita cuma turut membesarkan komunitas bisnis Forces internasional ini teman-teman. Minimal terlibat 3 seumur hidup minimal teman-teman, dan itu tinggal kita duplikasi hal yang sama ya. Contoh minimal target teman-teman adalah mengajak 3 orang, lalu memastikan 3 orang itu berhasil mengajak 3 orang, selesai. Itu minimalnya teman-teman. Jika itu terduplikasi dengan baik, estafet teman-teman akan terus mendapatkan bagi hasil dari matriksnya itu sendiri teman-teman, seperti itu ya. Dan kita terbuka, transparan, ini yang paling menarik ya teman-teman ya. Jadi hasil kita lari kemana, ke wallet mana, ke siapa, ke ID mana, ID itu sudah penghasilan berapa, semua itu transparan. Tidak ada yang bisa membohongi di sebuah bisnis Forces ini teman-teman. Jadi siapapun bisa mengecek hasil yang bersangkutan valid apa enggak sih, benar nggak hasil dia segitu, hasil si Anu itu hasilnya berapa, itu kita bisa cek semua teman-teman. Itu sangat menarik ya. Lalu terkait program ya teman-teman ya, ada program X3, ada program X4, XXX ya, Triple X dan X-Gold. Itu apa teman-teman? Nah, ini saya bisa analogikan kalau di sebuah bisnis konvensional kayak lokasi lah. Lokasinya ada di X3, ada di X4, ada di Triple X, ada di X-Gold. Jadi kalau kita buka sebuah toko dengan lokasi yang berbeda dan bisnis yang beda, tentu hasilnya dan pola menghasilkannya pun beda teman-teman, seperti itu. Dan untuk slot-slotnya sendiri itu kayak kita untuk membuka cabang yang semakin lebih besar. Contoh untuk X3 sendiri slot maksimal di Forces BUSD ini sampai slot 12 teman-teman ya, dari slot 1 sampai slot 12. Nah, kita mulai bisa dari yang paling rendah teman-teman, dari slot 1, dari toko yang masih kecil yang bisa menampung 5 sampai 15 BUSD dalam satu kali pengeluaran teman-teman. Contoh ya. Jadi kalau di program X3 nih contoh nih teman-teman, ini bisa menghasilkan dari 2 kali panen ya, kita bisa menghasilkan 10 BUSD, dan panen ketiga itu kita anggaplah kayak untuk biaya pengeluaran, kayak fixed cost lah, misalnya kayak bayar karyawan atau bayar tokonya agar bulan depan sudah bisa operasional lagi, seperti itu teman-teman. Dan ketika kita mengupgrade buka cabang lagi di lokasi yang sama, nah kita kayak punya 2 toko, karena toko sebelumnya yang kecil itu tetap bisa menghasilkan teman-teman, tidak hilang. Jadi kita menambah tokonya. Kalau di satu lokasi kita bisa buka toko sampai 12, berarti memungkinkan dari 12 toko itu bisa menghasilkan teman-teman. Ya, gambaran analoginya untuk program dan slot itu seperti itu. Lalu kelebihan Forces yang sangat-sangat menarik itu apa? Ini teman-teman yang hampir saya nggak temukan di bisnis-bisnis lain. Pertama adalah anti scam teman-teman, karena dibangun di teknologi blockchain smart contract ya, yang berjalan automatically ketika sudah berjalan teman-teman. Jadi tidak ada campur tangan admin lagi, dan nggak bisa diedit lagi teman-teman, bahkan oleh pemilik kontraknya. Oke, bahkan oleh pembuat kontraknya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah anti gagal bayar. Kenapa anti gagal bayar? Karena tidak ada yang dilebihkan dari dana masuk. Dana masuk 100%, keluar 100% teman-teman. Dan ini bukan bisnis investasi. Kita modal sekali bisa hasil berkali-kali. Seperti itu. Dan yang sangat paling menarik adalah ini teman-teman, bahwa proses ini kita tidak perlu melakukan sebuah proses withdrawal ataupun penarikan ya. Umum rasanya di sebuah bisnis digital itu, ketika kita mau mencairkan sebuah komisi ataupun bonus ataupun hasil dan lain-lainnya harus dilalui dengan proses penarikan. Nah, ini biasanya umumnya ada sebagian besar yang bisnis-bisnis online tidak jelas itu ternyata awalnya lancar, makin kesini tidak lancar, dan lama-lama nggak lancar, dan lama-lama hilang.
scam teman-teman, seperti itu. Nah, proses ini pakai smart contract teman-teman, jadi ketika ada dana masuk, saat itu juga langsung dibagikan 100% ke member, wallet member masing-masing teman-teman. Jadi langsung masuk ke wallet tanpa kita harus proses withdrawal ke prosesnya. Kita hanya perlu merupiahkan saja aset kripto kita yang kita dapatkan dari proses ini kapanpun teman-teman, 24 jam ya, tidak ada batas waktu, dan itu kita bisa langsung kirim ke exchanger yang kita favoritkan ya. Kalau di Indonesia bisa Indodex atau toko kripto, nah kalau di luar negeri bisa exchanger lainnya, seperti itu. Dan kememberan kita ini berlaku internasional teman-teman. Nah, kita tahu bersama bahwa Indonesia ini sangat banyak ya untuk penduduk di Indonesia sendiri, apalagi kalau pasar kita sampai ke internasional teman-teman. Kita pegang satu orang di Malaysia, kemungkinan jaringan Malaysia bisa di under kita dan lain-lain, seperti itu. Jadi potensinya sangat besar lagi, sangat besar banget malah teman-teman. Banyak sekali orang-orang yang membutuhkan peluang bisnis proses ini, karena sangat banyak orang yang mencari sebuah bisnis di bawah 1 juta atau di bawah 500.000 untuk bisa menghasilkan jutaan sampai puluhan juta per bulan. Sangat banyak banget menurut saya teman-teman. Jadi ini sangat layak banget diperjuangkan. Dan yang lebih paling menarik di Forces BUSD ini dibanding program-program proses sebelumnya ya, perlu diketahui teman-teman bahwa Forces itu sebelumnya sudah membuat 2 kali project. Project pertama itu proses Ethereum, project kedua Forces Tron, dan keduanya sampai saat ini masih berjalan teman-teman, namun memiliki satu kekurangan utama, kendala utama, yaitu adalah koin utama yang dipakai fluktuatif teman-teman. Sehingga ketika harga koin utama itu naik tinggi banget, harga join jadi tidak seringan dulu. Contoh kayak Tron dulu di Oktober 2020 joinnya 170 ribuan, tapi di akhir-akhir ini ketika Tron di 2000 sampai 2400 rupiahan menginjak seperti itu harga join bisa menginjak di 1,2 jutaan. Itu untuk slot 1 kayak gitu. Jadi sudah mulai tidak merakyat teman-teman. Dan di proses BUSD ini menariknya memakai stabil coin teman-teman ya. Salah satu stable coin BUSD ini mirip sama USDT teman-teman ya, yang harga koinnya itu senilai $1 teman-teman. Paling di kisaran 14, 15, 16 ribuan aja, nggak akan naik tinggi-tinggi banget lah, nggak seperti koin-koin fluktuatif lainnya yang dipakai trading atau scalping ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan terkait nilai investasinya sendiri teman-teman, ketika teman-teman mendapatkan hasil BUSD itu anytime 24 jam, selain bisa dirupiahkan, teman-teman juga bisa disuap, bisa ditukar ke koin-koin lainnya teman-teman ya. Misalkan teman-teman ganti ke atau swap ke Tron ataupun ke BNB ataupun ke Cardano dan lain-lain, itu teman-teman bebas banget ya. Jadi tidak harus teman-teman itu hasilnya tetap menjadi BUSD, itu bebas. Justru yang menarik dengan BUSD ini memungkinkan konsep Forces ini akan berjalan long term teman-teman, lama, karena bisnis di bawah 1 jutaan untuk mendapatkan hasil puluhan juta dalam waktu beberapa bulan saja, itu saya rasanya akan banyak yang mencoba teman-teman. Jadi ini balik lagi ke teman-teman sekalian, teman-teman mau mencobanya atau tidak. Dan yang paling penting adalah teman-teman sekalian, dari semua penjelasan saya ini, modal minimal di proses BUSD ini kurang lebih sekitar 200 ribuan. Itu rasa-rasanya nggak akan bisa bikin miskin siapapun. Dan rasa-rasanya kalaupun kita lagi nggak ada dana tersebut, kita minjem ke orang, beberapa orang atau seperti apapun, nggak harus sampai jual rumah dan lain-lain segala macam. Atau kalau teman-teman masih mau usaha pun, 200 ribuan itu sangat mungkin untuk kita capai ya teman-teman, untuk di modal proses BUSD ini teman-teman sekalian. Dan itu adalah risikonya. Jadi sebuah bisnis itu simpel ya teman-teman ya. Jadi saya agak kurang setuju kalau ada yang bilang bisnis tanpa risiko dan lain-lain. Sekecil-kecilnya risiko itu adalah tetap risiko teman-teman. Jadi risiko bisnis itu sederhana. Modal adalah risiko teman-teman, dan risiko bisnis proses ini adalah kurang lebih 200 ribuan. Namun potensinya bisa jutaan, puluhan juta, bahkan ratusan juta dalam waktu di bawah 1 tahun ya. Bahkan saya sempat capai di proses Tron itu modal 170 ribu dapat 100 jutaan lebih ya teman-teman ya, hampir 200 juta itu dalam waktu kurang lebih 4 bulanan. Saya pribadi sudah membuktikan, maka saya rasanya di proses BUSD ini akan bisa lebih mantap lagi dan lebih long term lagi teman-teman, karena koin stabil yang dipakai.
Jadi buat teman-teman sekalian yang masih awam di dunia kripto, teman-teman juga bisa belajar dunia cryptocurrency, dan teman-teman juga bisa mendapatkan sebuah peluang bisnis digital dengan modal murah dan potensi hasil yang besar. Ya, jadi jika teman-teman tertarik, segera hubungi orang yang memberikan voice note ini. Bang, jadi begini, kalau untuk proses ini sebenarnya kalau kita bercerita itu sangat banyak sekali ya. Cerita tentang cryptocurrency-nya, kelebihannya seperti itu. Nah, di sisi lain ya pastinya kita menceritakan kelebihannya. Karena dia tidak ada pengumpulan dana dan servernya tidak terpusat, pastinya anti scam. Itu salah satu kelebihan yang paling unggul. Kemudian juga di sini tidak ada potensi ditutup oleh pemerintah karena dia desentralisasi. Sistem yang tertanam di dalam proses blockchain Binance ini, di dalam Binance ini, dia tidak bisa dihack, tidak bisa dihentikan, dia akan selalu ada. Itulah kenyamanannya. Kemudian juga kita bisa bercerita potensinya dengan menunjukkan banyaknya orang yang sukses di proses di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Dan bisnis ini adalah bisnis global, itu yang paling penting, artinya marketnya besar juga dan tidak ada habisnya, semua terhubung. Dan potensi yang ada di proses ini percepatannya luar biasa. Kita merekrut aja atau menjual slot aja 3 orang 2 orang itu modal udah balik. Nah, jadi di sisi lain proses lebih unggul sebenarnya dibanding project matrix yang sifatnya ada pengumpulan dana. Yang bisnis BO yang mengumpulkan dana. Kenapa? Kalau dananya terkumpul itu ada potensi penipuan. Kalau di sini tidak ada pengumpulan dana. Semuanya bus yang masuk ke dalam sistem, detik itu juga masuknya 10, keluarnya 10. Seperti itu. Dan di sini tidak ada menguntungkan development. Artinya ketika kita berhasil menjual slot, Lado Octanicop yang penemunya project ini itu nggak ada mendapatkan apa-apa. Murni semuanya transaksi itu langsung ke kita dan tim kita untuk X4-nya. Kalau untuk X3-nya pastinya ketika kita berhasil menjual slot 100% dari nilai slot itu kita dapat. Kalau yang di X4 berhasil kita menjual slot itu 100%-nya masuk ke kita atau ke tim kita, tergantung algoritmanya. Jadi di X4 itu dibagi, kadang masuknya ke kita, kadang dibagikan ke tim. Seperti itu kesimpulannya. Jadi sangat banyak sebenarnya keunggulan yang bisa diceritakan, termasuk juga potensi-potensi yang memang teknologi ini bisa diandalkan karena dia menggunakan smart contract. Nah, jadi pastinya kita harus menguasai smart contract, blockchain teknologi, desentralisasi, serta kelebihannya. Nah, yang paling unggul sebenarnya transparansinya. Transparansinya itu 100%. Satu-satunya bisnis yang saya tahu di dunia ini yang transparannya 100% hanya proses. Banyak teman-teman bilang bisnis A transparan, tapi di sisi lain pembuktian transparansinya itu tidak maksimal, artinya tidak bisa dibuktikan. Nah, jadi di proses ini memang unggul sekali karena transparan. Nah, perlu diketahui bahwa transparansi ini penting. Salah satu ciri-ciri, salah satu penyebabnya juga bisnis itu scam ya pastinya ketidaktransparansi. Kalau bisnisnya aja udah tidak transparan ya pasti scam, penipuan. Kalau di sini tidak ada potensi penipuan karena dia transparan seperti itu. Banyak sekali yang sebenarnya kalau kita memahami bahwa proses ini memang ketika kita berargumentasi itu pasti menang, pasti tidak ada masalah. Artinya intinya memang harus menguasai secara maksimal. Nah, memang tidak gampang menguasai secara maksimal, tapi berlahan. Yang penting kemauan dulu. Dicoba dulu, lakukan, nanti akan ketemu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab 2 kali, 3 kali, menjawab pertanyaan orang akan hafal. Dan itu terus berulang seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya kalau investasi itu adalah sebuah alasan gimana caranya dana itu terkumpul, dan di situ pastinya ada kepentingan development yang mana dana itu bisa aja dilarikan, bisa aja dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi seperti itu secara garis besarnya. Kalau proses ya murni memang sebuah alat atau platform bisnis yang mana tujuannya hanya untuk menghubungkan semua orang di seluruh dunia, dan ini merupakan wadah
komunitas besar cryptocurrency, yang mana ketika kita join di proses bukan hanya berupa boost yang kita dapat, tapi ilmu-ilmu yang bermanfaat tentang bisnis pemasaran, tentang cryptocurrency, blockchain, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat malam dan terima kasih sudah bergabung di pertemuan langsung Meeting Power Team Indonesia. Ya, jadi ini adalah media kita menyampaikan informasi tentang sebuah proyek global bernama Proses yang mana sistemnya baru ditemukan di tahun 2020 lalu oleh Lado. Nah, ini menarik karena ini kita merupakan suatu pengenalan sistem yang baru. Karena kalau teman-teman selama ini pernah melakukan bisnis pemasaran, yang kita kerjakan adalah sistem yang biasa aja seperti konsep lama. Semua orang pada mengerti seperti apa itu binari, matahari, trinari. Nah, Zoom malam ini adalah untuk umum, ya. Ini adalah informasi awal untuk informasi sebuah proyek ini. Artinya ini adalah dasarnya. Nah, jadi harapannya teman-teman yang baru bergabung dan bisa menyimak ya apa yang kita sampaikan. Ini adalah pemahaman awal untuk teman-teman yang baru bergabung dan belum join terutama. Nah, jadi ini adalah media yang mana kita buat secara rutin ya, setiap malam Senin. Selain itu juga kita punya akademinya bagi teman-teman nanti yang udah join, nanti kita bertemu lagi di malam Kamis untuk menyampaikan materi-materi hal-hal yang lain yang berhubungan dengan mindset, cryptocurrency, blockchain, smart contract, dan lain-lain. Nah, jadi sebelum Bang Elsi, suaranya sampean coba bisa diulang kok, timbul tenggelam ya sebelum dilanjutkan. Coba tes dulu mungkin speaker mic-nya kurang pas. Timbul tenggelam kayak kapal Titanic. Sekarang gimana? Coba. Oke. Coba ulangi lagi. Tes 1. Oke, moga-moga ini bisa. Kalau nanti ada kurang pas, saya interupsi lagi. Iya, boleh. Nanti kalau seandainya memang ada suara kurang jelas, nanti diinstruksikan. Nanti saya menggunakan headset aja. Ini sudah bagus, tapi moga-moga aja tetap bagus. Nanti kalau kurang jelas, saya interupsi. Oke, lanjutkan, Bang. Iya, jadi nanti kita akan menyampaikan materi menggunakan slide, dan nanti saya akan bagikan share screen. Dan sebelum saya masuk ke dalam materi, ya, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Ya, saya Kenzi dari Batam, yang mana saya dan Bang Aris menggagas terbentuknya komunitas Power Team. Khususnya kita ciptakan ini untuk saling membantu dalam pengembangan proyek proses, ya, saling membantu untuk mengenalkan sebuah sistem baru di Indonesia, yang mana sebenarnya sistem ini adalah bisnis dari global internasional, cukup ramai di beberapa negara besar seperti India, Eropa, Amerika, dan lain-lain. Nah, karena kita ada link ke sana dan kita dapat informasinya, sehingga kita mencoba peluang ini kita masukkan ke Indonesia, yang mana harapannya standarnya Indonesia bisa menyamakan standar global, khusus untuk pemahaman tentang sebuah teknologi desentralisasi yang mana dipakai di konsep sistem ini. Oke, saya masuk ke slide. Oke, selamat datang di Zoom Meeting Power Team Indonesia. Ya, proses kita akan membahas tentang sebuah proyek, ya. Ya, ini adalah proyek pemasaran matrik terdesentralisasi 100% pertama di dunia. Nah, teman-teman pahami ya, ini adalah bisnis yang memang belum pernah ada dan belum pernah Anda temukan sebelumnya. Dan pastikan jangan disamakan dengan konsep sistem apapun yang pernah ada. Ini bukan binary system, matahari system, trinary system, MLM, investasi, DO, ICO, cryptocurrency network, donasi, robot trading, dan lain-lain, bukan. Ini benar-benar baru, dan pastinya teman-teman harus mengosongkan semua pemahaman di bisnis pemasaran sebelumnya. Karena ini adalah hal yang sangat baru dan tidak pernah ditemukan sebelumnya. Oke. Matrix System, ya, atau proses program ini ditemukan oleh Lado Oktanikov, ya, orang Rusia, yang mana matrix system ini sudah ditanamkan di 3 blockchain, yaitu blockchain Ethereum, Tron, dan Binance.
ya Binance menggunakan cryptocurrency BUSD. Malam ini kita akan membahas satu di Binance Blockchain aja ya, karena ini adalah penanaman terakhir matrix system yang mana penyempurnaan versi 3-nya proses yang cukup banyak kelebihannya dibanding matrix system yang ditanamkan di kedua blockchain-nya. Proses ini adalah sebuah international crowdfunding yang merupakan generasi baru dalam bisnis pemasaran. Sistem dibuat untuk menghubungkan orang-orang seluruh dunia untuk menjalankan bisnis, mendapatkan sebuah peluang dan memahami pergerakan keuangan global berupa cryptocurrency dan beserta teknologinya. Oke, teman-teman bisa mengakses informasi awal di domain porses.io, dan di sini juga teman-teman bisa mendapatkan informasi baik Telegram channel, Telegram chat, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, dan itu adalah channel yang mana teman-teman bisa temukan materi-materi atau ilmu atau edukasi tentang sebuah proyek ini ya. Channel-channel tersebut membahas secara full untuk pengembangan proyek ini dalam bentuk bahasa Inggris, bahasa-bahasa luar ya. Nah, untuk support di Indonesia pastinya kita juga mempunyai support system, kita juga mempunyai channel YouTube tersendiri yang mana materinya kita ambil dari global dan kita terjemahkan, kita sampaikan di Indonesia. Nah, jadi kita lanjut di slide berikutnya. Ya, jadi proses ini itu adalah sebuah teknologi yang sangat sempurna. Program pemasaran terdesentralisasi didukung oleh teknologi smart contract yang revolusioner. Kode smart contract proses sepenuhnya tersedia untuk umum, ya. Jadi Anda dapat yakin dengan keamanan dan kesuksesan jangka panjang. Jadi proses ini sebuah sistem yang memang untuk umum. Jadi sistem ini dibuat tidak ada faktor emosional di dalam sistem. Dia murni tersendiri tanpa ada campur tangan orang lain karena dia sudah dimasukkan ke dalam teknologi blockchain. Dan pastinya kita akan lihat perinciannya. Ya, jadi di proses ini dia otonom ya, ekosistem proses dibangun di atas teknologi smart contract, sepenuhnya otonom yang tidak menyertakan faktor manusia di dalam sistemnya. Oke. Kondisinya yang tidak dapat diubah, jadi blockchain mengamankan algoritma, oleh karena itu tidak seorang pun, bahkan pembuat ide ini siapa? Ya Lado Kranikov tadi, itu tidak dapat mengganggu atau membatalkan atau mengubah transaksi di dalam sistem ini. Ya, jadi baik menghentikan sistem ini itu tidak bisa karena desentralisasi yang memang teknologi yang sangat sempurna. Kemudian transparan. Jadi teman-teman bayangkan bisnis ini sangat transparan ya, kode smart contract filternya itu terbuka ya bagi teman-teman yang mengerti tentang smart contract bisa cek langsung. Kemudian siapa saja, kapan saja dapat mengamati seluruh riwayat transaksi, ya. Bahkan algoritmanya teman-teman bisa lihat juga di dalam smart kontraknya proses. Ya, ini memastikan kondisinya yang adil, ya, dan statistik yang dapat diandalkan. Nah, jadi ketika bisnis ini sangat transparan, 100% dan bisa dibuktikan, artinya tidak ada potensi tidak ada potensi penipuannya. Jadi teman-teman bisa pahami, di dalam sebuah bisnis, ketika bisnis itu tidak transparan, artinya ada berpotensi merugikan banyak orang. Nah, inilah yang menariknya di proses, salah satu keunggulannya masalah transparansinya. Oke, sepenuhnya otomatis, jadi semua transaksi antar anggota di komunitas proses ini dilakukan langsung dari satu dompet pribadi ke dompet lain, ya, atau bisa kita kenal biasanya peer-to-peer, langsung antar dompet. Tidak ada akun untuk ditarik, proses tidak menyimpan dana Anda, jadi tidak ada proses withdraw di sini. Jadi ketika kita melakukan transaksi di proses, kalau seandainya matriks sistem kita mendapatkan bonus di menit itu juga bonus itu masuknya ke wallet kita, jadi bukan ke smart kontraknya atau ke dompet tertentu. Nah, dipastikan bahwa proses memang tidak ada pengumpulan dananya. Nah, jadi ini yang menarik juga. Kemudian proses, ya, jadi di proses ini ya pastinya terdesentralisasi. Ya mungkin desentralisasi ini teman-teman mungkin ada juga teman-teman yang mendengar terdesentralisasi.
Jadi saya coba membandingkan atau lawannya terdesentralisasi ini adalah sentral, ya. Nah, jadinya di proses ini tidak ada manajer atau admin atau owner di dalam sistem ini atau yang untuk approve. Nah, jadi penciptanya di proses ini statusnya sama seperti orang lain. Jadi karena proses ini diciptakan oleh Lado Oktanikov, artinya Lado juga mempunyai ID di proses dan logic ID-nya itu sama seperti kita pada umumnya. Nah, jadi tidak ada sifatnya yang memang sentral atau datanya terpusat atau sistem ini bisa diganti-ganti, itu nggak bisa. Karena sistem ini memang sudah terdesentralisasi. Nah, ini yang menarik dari desentralisasi ini. Jadi dengan teknologi yang seperti ini, itu sangat tidak memungkinkan sistem ini akan berhenti. Kenapa? Kalau sistem sentral biasanya ketika bisnis pemasaran itu mungkin mengganggu kompetitor yang lain, mungkin akan diganggu, seperti diserang, seperti itu, hacker, seperti itu. Atau mungkin dimatikan pemerintah gitu, bisa jadi. Tapi di proses tidak dimungkinkan untuk terjadi seperti itu karena tidak ada data terpusatnya. Oke. Nah, jadi 100% ada di dalam jaringannya blockchain. Jadi tidak ada biaya tersembunyi di sini atau biaya layanan. Saldo smart contract itu dipastikan selalu nol. Nah, jadi ada biaya namanya gas fee, tapi itu adalah bagian dari teknologi. Nah, biaya yang dimaksud dengan biaya jaringan, admin, itu biasanya misalnya di dalam bisnis pemasaran itu kita mengeluarkan dana selisih rate misalnya, itu adalah bagian dari admin yang biasa kita kenal. Di proses tidak ada seperti itu. Nah, jadi murni semuanya ini berjalan berdasarkan teknologi blockchain. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke marketing plan, saya ingin coba membuka suatu pemahaman di sini. Teknologi blockchain itu digunakan di dua algoritma program yang teman-teman harus ketahui. Pada umumnya itu di cryptocurrency. Ya. Cryptocurrency ini sangat familiar dan sering kita dengar seperti Bitcoin, ya, kemudian BNB, USD, Ethereum, Tron, dan lain-lain. Cryptocurrency ini pertama kali, ya, teknologi blockchain ini diimplementasikan di cryptocurrency Bitcoin itu pertama kali sekitar 11 tahun yang lalu. Nah, seiring berjalan perkembangan teknologi blockchain ini dikembangkan di smart contract, ya. Nah, smart contract ini apa? Smart contract ini adalah sebuah aplikasi terdesentralisasi atau sebuah program yang dibuat kemudian ditanamkan di dalam teknologi blockchain sehingga dia berjalan secara otomatis. Nah, smart contract ini salah satunya ada banyak contoh, ya, seperti platform DeFi, kemudian pastinya proses matrix system, JustWeb, game, ya, dan lain-lain. Bahkan perbankan pun sudah menggunakan teknologi blockchain ini, ya. Jadi sebagai data mereka untuk keperluan administrasi mereka itu ada yang menggunakan seperti itu. Artinya mereka menggunakan sistem atau teknologi smart contract ini bagian dari implementasi blockchain. Nah, jadi ini yang menarik, smart contract ini itu proses menggunakan teknologi ini. Nah, jadi teman-teman bayangkan aja di proses dua bagian teknologi blockchain atau pengembangan blockchain itu dipakai di proses. Untuk alat transaksinya kita menggunakan BUSD. Untuk program smart contract-nya kita menggunakan sistem matrix system, proses matrix system. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan juga bahwa ada 4 pilar yang menjadikan sistem dan teknologi proses ini sangat aman dan nyaman. Jadi pastinya kita, teman-teman, ketika ingin berbisnis, yang kita utamakan adalah amannya, ya, kemudian nyamannya, ya, karena di proses ini kita ada 4 pilar yang membuat ini sangat kuat dan kita sangat aman dan nyaman. Pertama itu adalah teknologi blockchain tadi, ya, itu adalah salah satu teknologi yang tidak menggunakan pihak ketiga, seperti itu, dalam suatu proses pertukaran data yang dalam hal ini terjadi pada proses transaksi. Ya, sistem blockchain tidak menggunakan pihak ketiga sebagai pusatnya, namun menggunakan banyak pihak atau komputer yang tersebar di jaringan itu sendiri. Nah, jadi ini yang menarik. Jadi kalau teman-teman biasa transaksi menggunakan uang fiat,
transfer dana rupiah kepada si A, misalnya. Nah, di dalam sistemnya itu ada namanya pihak ketiga, yaitu perbankan yang mengapprove transaksi itu. Nah, jadi coba teman-teman bayangkan ketika ingin melakukan transaksi, misalnya 1 miliar kepada si A, dengan sistem transfer, pasti teman-teman harus ke bank dulu dan mengkonfirmasi dana itu. Nah, itu adalah bagian dari faktor pihak ketiga yang ada di dalam sistem. Tapi kalau di proses itu tidak seperti itu. Semuanya langsung antara si A dan si B, antar individu ke individu. Itulah hebatnya teknologi blockchain ini, sangat memungkinkan kita untuk melakukan transaksi berapapun kepada siapapun di seluruh dunia. Kemudian smart contract, ya. Smart contract adalah pengaplikasian kode blockchain yang bertujuan untuk mengikat perjanjian atau kesepakatan antar beberapa pihak. Sistem smart contract diklaim bisa meningkatkan kepercayaan berkat penggunaan kode permanen yang memang tidak dapat dirubah. Nah, jadi menariknya seperti itu. Jadi kalau seandainya teman-teman ikut di dalam sistem sebelumnya, kemudian anggaplah misalnya itu sebuah bisnis pemasaran multi level misalnya. Jadi pada saat peluncuran biasanya kita mendapatkan bonus misalnya 20%. Seiring perkembangan tahu-tahu sistemnya dirubah, kita mendapatkan 5% misalnya. Nah, itu adalah salah satu contoh sistem itu menggunakan sistem sentral. Artinya proyek itu masih bisa dirubah atau dikotak-atik atau dipindahkan sistemnya, bahkan dimatikan. Nah, kalau menggunakan smart contract itu tidak bisa. Ya, sekali itu diluncurkan dia akan permanen berjalan seperti itu dan tidak bisa dirubah sama sekali. Nah, kemudian desentralisasi, ya, pastinya desentralisasi ini adalah sistem di mana keseluruhan pengambilan keputusan itu diserahkan kepada para pengguna sistem, ya. Tidak ada salah satu individu yang dapat memaksa kehendak kepada individu lain tanpa persetujuan mayoritas pengguna sistem. Inilah yang menariknya. Artinya ketika kita menjalankan proses ini, kita sepenuhnya ya berwenang untuk semua yang ada di transaksi kita, kemudian transaksi itu sendiri itu langsung, ya langsung, tidak ada perantaranya. Oke, kemudian cryptocurrency. Nah, cryptocurrency ini menarik ya, karena memang pada saat ini di tahun 2021 volume semua transaksi itu meningkat dan peminatnya semakin banyak. Dan ini adalah pergerakan awal bahwa cryptocurrency ini mempunyai peluang yang sangat besar ke depannya. Dengan adanya proses, kita bisa memahami ini semuanya. Ya, cryptocurrency itu adalah mata uang digital yang melalui proses pembuatannya dengan teknik enskripsi dan dikelola oleh jaringan langsung atau peer-to-peer. Saat ini itu ada banyak ya cryptocurrency di dunia ini. Ya, kita sama-sama tahu yang umumnya itu BTC, Ethereum, BNB, BUSD, Tron, dan lain-lain. Yang kita ketahui cryptocurrency ini sudah banyak digunakan di samping sebagai alat tukar, juga sebagai produk investasi atau aset digital. Yang ini yang mana cryptocurrency ini pastinya sudah dikenal di seluruh dunia. Oke, kita akan masuk untuk membuka pola pikir seperti apa peluang cryptocurrency ini. Teman-teman bisa bayangkan pada saat tahun 2009, pada saat pertama kali Bitcoin ini dikenalkan di dunia ini, harganya itu Rp50. 1 tahun berikutnya, ternyata harganya dalam waktu 1 tahun itu mencapai 14.000. Ya. Nah, kemudian seiring berjalan, di bulan Desember 2020, 1 Bitcoin itu harganya 400 juta. Kemudian di bulan Juli di tahun ini, itu 1 Bitcoin itu 500 juta. Bahkan di awal tahun kemarin pernah tembus 900 juta. Ya, artinya apa? Artinya cryptocurrency ini mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai nilai aset yang mempunyai keuntungan yang sangat tinggi. Teman-teman bisa bayangkan ketika teman-teman 10 tahun yang lalu punya ruko atau punya tanah, kemudian teman-teman jual sekarang, itu harganya mungkin kenaikannya tidak terlalu tinggi. Tapi bayangkan ketika 10 tahun yang lalu mempunyai 1 Bitcoin dan dijual pada saat ini, kenaikannya itu ribuan bahkan lebih ya, persentasinya.
Artinya, kalau kita melihat secara keseluruhan, dalam waktu jangka panjang, sampai saat ini belum ada aset yang bisa menandingi kenaikannya di cryptocurrency. Ini adalah sebuah peluang dan pemahaman baru, di mana selama ini kita membeli aset yang dalam bentuk offline atau nyata, tapi ternyata di dalam sebuah peluang di bisnis internet digital, ternyata ada aset yang sangat berharga, yang mana aset inilah yang akan kita kumpulkan melalui proses, ya. Nah, kehebatan Bitcoin ini melahirkan banyak koin-koin cryptocurrency lain, semua punya white paper dan roadmap yang berbeda-beda. Ada yang naiknya cepat, ada yang lama, tidak sedikit juga yang kandas di tengah jalan, berakhir merugi bagi yang menyimpannya. Nah, jadi inilah yang menarik di komunitas proses ini. Teman-teman juga mendapatkan sebuah informasi tentang sebuah cryptocurrency, karakter seperti apa yang harus dibeli, ya, karena dengan adanya komunitas ini, kita bisa saling memberi, saling mengedukasi, dan perlu dipahami juga proses ini ada akademi globalnya, yang mana membahas secara keseluruhan yang berhubungan dengan proses. Yang berhubungan dengan proses apa aja? Bisnis, kemudian mindset, teknologi, sistem. Ya, artinya semuanya ada di dalam komunitas proses. Oke. Nah, jadi kita akan lanjut ke slide berikutnya. Ya, kita akan menemukan atau memperkenalkan cara baru mendapatkan kripto beserta ilmunya, dan sudah terbukti melahirkan banyak orang kaya di seluruh dunia, ya. Jadi di sini saya akan masuk ke dalam proyeknya atau marketing plan-nya. Tapi sebelumnya kita harus kenal dulu alat transaksi digunakan di dalam proses ini apa. Ya, pastinya kita menggunakan cryptocurrency BUSD dan kelebihannya. Nah, di sini saya akan jelaskan bahwa BUSD ini adalah stabil coin dalam mata uang USD. Artinya harganya kalau kita kurskan di dalam rupiah itu kisaran antara 14.000 dan 15.000, ya. Dia mengikuti harga USD. Kemudian harga pendaftaran dan slot pastinya stabil karena kita menggunakan cryptocurrency yang stabil. Kemudian gas fee-nya rendah, bahkan hampir nol. Jadi ini yang menarik di dalam sebuah teknologi blockchain itu ada namanya gas fee. Gas fee itu adalah biaya gas untuk menjalankan teknologi ini. Nah, di proses atau di Binance ini itu rendah sekali, bahkan hampir nol. Nah, kemudian pastinya BUSD ini dilindungi, disetujui oleh Badan Keuangan Negara Bagian New York, NYDPS, dan dipastikan BUSD ini bisa digunakan sebagai penggantinya USD uang fiat. Ya, jadi ini yang menarik. Kemudian banyak kegunaannya. Nah, perhatikan di banyaknya kegunaan ini, itulah yang disebut tadinya kita tujuannya untuk menjalankan proses ini untuk mendapatkan sebuah peluang dari kenaikan cryptocurrency aset. Nah, jadi karena BUSD ini adalah bagian dari cryptocurrency tapi yang stabilnya, nah, jadi bisa di-swap. Jadi kalau teman-teman seandainya mendapatkan bonus, teman-teman bisa swap ke cryptocurrency lain atau ditukarkan ke Ethereum, Bitcoin, yang mana kira-kira ingin disimpan sebagai aset digital. Nah, selain dari itu juga pastinya BUSD ini bisa langsung dijadikan rupiah, ya, karena BUSD ini adalah cryptocurrency aset juga dan diperjualbelikan secara sah di Indonesia. Teman-teman bisa melakukan transaksi di toko kripto atau di Indodax, ya. Kemudian perencanaan yang akurat untuk biaya, ya pastinya karena memang BUSD stabil sehingga kita bisa merencanakan harga slot yang stabil juga. Bekerja 24 jam non-stop karena memang ini adalah teknologi cryptocurrency dan pastinya tidak ada liburnya, ya, transaksi kapanpun bisa dilakukan selama akses internet itu ada. Oke, kita akan masuk ke pembuktian. Ini adalah pembuktian nyata di timnya kita, Power Team. Ini diambil datanya 1 minggu aja proses berjalan pada saat itu. Ya, bayangkan aja dalam waktu 1 minggu, ID 211 itu tembus 78,5 juta. ID 643 dalam waktu 1 minggu tembus 3,9 juta. ID 1476
tembus 7,8 juta dan banyak lagi ya. Ini yang ada di Indonesia. Kita akan melihat ya yang ada di global seperti apa. Dari sekian ribu ID kita ambil samplingnya ya dalam waktu 1 minggu peluncuran kemarin ID 24 itu tembus 1,8 miliar hanya waktu 1 minggu aja. Kemudian ID 12 989 juta, ID 14 juga tembus 1 miliar lebih dalam waktu 1 minggu, dan banyak lagi ya, ribuan ID yang berhasil. Artinya kita bisa melihat sebuah potensi yang benar-benar nyata, percepatan yang benar-benar ada. Nah, screenshot ini, ID ini, teman-teman bisa loginkan dan bisa buktikan sendiri, dipastikan ini ada kenaikan signifikan dari nilai yang ada pada saat ini, karena ini recordnya di 1 minggu setelah peluncuran kemarin. Karena proses sangat transparan, semua orang bisa melakukan pengecekan, karena semua orang bisa login ke ID siapapun, yang penting tahu ID-nya sebagai pembuktiannya, itulah yang menarik ya. Artinya bukan hanya sekedar screenshot yang kita sampaikan, pembuktian ini bisa teman-teman lihat sendiri di handphone masing-masing untuk melakukan login seperti itu. Oke. Nah, jadi di sini saya akan mengenalkan 4 program matrik proses. Jadi Silado ini menemukan matrik sistem, tapi matrik sistem ini dia membuat 4 macam ya. Yang pertama itu ada proses X3 namanya, kemudian proses X4, kemudian namanya satu lagi itu proses triple X, kemudian proses program X-Goal. Ya, 3 program sudah diluncurkan, 1 program yang proses X-Goal itu belum. Ya, informasinya itu akan dibuka atau diluncurkan di bulan depan, bulan akhir Oktober seperti itu. Nah, jadi kita akan melihat, kalau tadi kita menjelaskan secara keseluruhan semua programnya, sekarang kita akan bedah satu persatu apa itu proses program X3. Matriknya seperti apa? Nah, matriknya seperti ini, cukup simpel. Di sini ada 1 baris saja dan ada 3 posisi atau 3 space kosong. Ya, jadi ketika teman-teman membeli slot, biasa kita sebut, teman-teman akan mendapatkan bentuk matrik atau bentuk sistem seperti ini, yang mana 1 baris ya ada 3 posisi ya, 1, 2, 3, 1 baris ini. Kemudian di program 1 dan 2 itu bonusnya untuk Anda 100%. Ya, jadi untuk program yang ini, yang nomor 1 dan nomor 2, itu 100% dari nilai slot atau dari harga slot yang kita beli. Kemudian di program terakhir di nomor 3 ini adalah recycle atau membeli ulang. Jadi kalau seandainya space kosong yang nomor program 3 ini dilimpahkan atau diisi, teman-teman akan mendapatkan 3 space kosong kembali. Ya, yang tadinya penuh, 3-3-nya penuh, dan mendapatkan 3 space kosong kembali. Ya, nah jadi ini yang menarik, karena ketika kita membeli slot di proses, kita mendapatkan potensi tak terbatas. 3 space kosong penuh, kemudian kosong kembali, terisi lagi, kosong kembali, terisi lagi, dan terus menerus. Setiap posisi program yang terisi ini, 1 dan 2 ini kita mendapatkan bonus 100%. Oke, nah jadi seperti ini kita simulasikan sedikit. Jadi ketika teman-teman join proses, mendapatkan program X3 atau membeli slot program X3, bentuk programnya seperti ini. Nah, kemudian program yang 3 space kosong itu diisi mungkin kepada si A, salah satu mitra kita, sehingga kita mendapatkan bonus 100% dari nilai slot. Ya, kemudian kita dapat mitra lagi atau diisi oleh mitra B, orang yang keduanya, kita akan mendapatkan bonus 100%. Kemudian yang si C, ya, ketika diisi, kita akan mendapatkan sebuah peluang yang baru lagi, mengosongkan matriknya, ya. Jadi sehingga ketika program si C ini dilimpahkan atau diisi dengan mitra yang ketiga, kita akan membeli ulang kepada upline kita untuk mendapatkan 3 space kosong. Nah, perlu digarisbawahi di sini, kalimat membeli ulang slot itu bukan berarti kita harus mengeluarkan modal lagi, ya. Jadi modalnya itu dari program ini.
Yang program C ini sebenarnya kita mendapatkan bonus, tapi secara sistem bonus yang kita dapatkan itu secara auto sistem dibeli kembali kepada upline ya, sehingga kita mendapatkan space kosong lagi, dan itu terus menerus. Nah, kalau seandainya si C ya, salah satu anggota kita, dia berhasil mengisi 3 space kosong ini, dia akan membeli kembali kepada kita, dan begitu juga A dan B. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara kerja matriks X4? Nah, ini adalah penjelasan detail program yang X4-nya. Di sini kita bisa melihat ada 2 baris, ya, 1, 2, ya, dan di sini ada totalnya 6 posisi atau 6 space kosong. Yang mana ketika 1 dan 2 ini diisi atau dilimpahkan, kita belum mendapatkan bonus, artinya 0%. Bonusnya itu kemana? Bonusnya akan naik ke matrik yang atasnya. Kemudian di program 345 kita akan mendapatkan bonus 100% dari nilai slot, sehingga program ini totalnya 300% kita dapat dari nilai slot. Kemudian program yang terakhir di program nomor 6 itu namanya recycle. Ini adalah program terakhir yang dilimpahkan ketika semua program ini penuh, ya. Jadi ketika ini dilimpahkan, kita akan membeli slot ulang kepada matrik atas atau upline kita, sehingga kita mendapatkan 6 space kosong kembali. Satu siklus ini kita mendapatkan 300% dan itu terus berulang. Oke. Nah, di sini bagaimana cara kerja matrik triple X? Ya, triple X ini dia mempunyai 3 baris. 1, 2, 3. Yang mana program seluruhnya space kosong seluruhnya atau posisi semuanya itu ada 14 titik, yang mana 1 dan 2 ini ya bonusnya belum masuk ke kita, tapi diberikan kepada matrik atasnya atau upline atasnya. Kemudian di program 345 ya kita mendapatkan 30% dari nilai slot. Kemudian di program yang 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya 13 kita mendapatkan 70% setiap titiknya dari nilai slot. Kemudian di titik program yang terakhir di baris kedua dan di baris yang ketiga, ini adalah alokasi untuk pembelian ulang slot baru, sehingga ketika semua program, titik program ini terisi, kita akan mendapatkan 14 space kosong kembali, dan itu terus berulang. Satu siklus ini kita akan mendapatkan 560% dari nilai slot. Oke. Di program yang 6 ini, 614 itu adalah recycle yang tadi kita jelaskan. Kemudian kita lanjut di matrik X goal process boost. Nah, di sini X goal ini pastinya belum diluncurkan. Cuman kita perlu menyampaikan informasi ini. Seperti apa matriknya, seperti apa sistemnya. Sistemnya itu ada 4 baris. Ya, kemudian ada 30 posisi, yang mana posisi ini berpotensi dilimpahkan atau mendapatkan cryptocurrency boost, atau bahasanya untuk menjaring cryptocurrency, yang mana titik program ini 1 dan 2 di bagian atas ini itu belum mendapatkan bonus 0%. Kemudian ketika titik program di baris kedua ada 4 program, itu kita mendapatkan 20% di setiap titiknya. Kemudian di baris ketiga, di setiap titiknya kita mendapatkan 30%. Di baris keempat, di setiap titiknya kita mendapatkan 50%. Kemudian di titik terakhir 1 dan 2 totalnya itu 50 ditambah 50 100% itu untuk membeli slot ulang atau membeli program ulang yang mana tadinya penuh, kita akan mendapatkan space kosong kembali. Satu siklusnya kita mendapatkan ribuan persen dari nilai slot. Oke. Nah, jadi teman-teman yang bergabung di Zoom meeting ini pastinya diundang oleh upline-nya. Di sini perlu saya sampaikan untuk biaya registrasi matrik X3 dan X4 proses boost itu modalnya minimal 10 BUSD. Yang mana 10 BUSD ini 5 BUSD-nya untuk membeli slot 1 di program X3. Kemudian 5 BUSD-nya lagi untuk membeli 1 slot di program X4.
dan keduanya itu dibuka secara bersamaan seperti itu. Kemudian setelah terbuka sudah mendapatkan akun, nanti teman-teman bisa melanjutkan pembelian slot itu dari yang terkecil sampai 11 slot. Oke. Nah, di sini saya akan masuk sebentar di akun realnya agar gampang dipahami seperti apa matrik-matrik yang ada di proses. Oke, di sini saya masuk di salah satu ID dan kebetulan ini adalah ID Power Team, dan kita bisa melihat bentuk dashboardnya, informasi akunnya seperti ini. Di sini kita bisa melihat ID dan kita bisa melihat jumlah mitra, dan di sini juga kita bisa melihat total income, ya. Kemudian di sini juga kita bisa melihat estimasi pendapatan dalam rupiahnya 171 juta. Kemudian yang dimaksud dengan program X3 yang tadi kita jelaskan bentuknya seperti ini. Totalnya itu ada 12 slot, ya. Jadi kalau teman-teman ingin membeli program X3 ini, itu wajib membeli slot 1 dulu, setelah itu bebas, ya. Sampai berapapun sanggupnya itu bisa dibeli. Yang terpenting pada saat pembelian slot yang ada di program X3 ini dimulai dari yang terkecil. Oke. Kemudian kita akan melihat program X4-nya. Ya, ini adalah program X4-nya yang tadi kita jelaskan. Dan program X4 ini terdiri dari 12 slot. Teman-teman bisa membeli lebih dari 2 slot, ya, bisa 6 slot atau 7 slot. Pada saat pembelian dipastikan membeli slot dari slot terkecil dulu. Oke, setiap slot mempunyai nilai yang tadi kita sebutkan 100% dari slot, harga slot. Nah, jadi slot satunya 5, kemudian slot 2-nya harganya 10 USD. Kemudian slot 3-nya harganya 20 USD dan seterusnya kelipatan 2 dari slot sebelumnya. Oke, semakin besar slotnya, semakin tinggi slotnya, harga slotnya semakin tinggi juga, harga pendapatannya juga semakin tinggi atau income-nya semakin besar bonusnya. Jadi kalau teman-teman mendapatkan bonus dari slot 1, itu sekali dapat limpahan itu 100%, artinya 5 USD. Tapi kalau dapat limpahan slot 4, ya 100%-nya itu 40 USD. Nah, di sini kita akan melihat program Triple X bentuknya seperti ini, yang mana mempunyai 3 baris, ya. Nah, bentuknya seperti ini, terdiri dari 12 slot. Teman-teman juga bisa membeli slot 1, slot 2, dan berapapun sesuai dengan kemampuan masing-masing. Semakin besar slot yang dibeli, semakin besar potensi yang kita dapat, ya. Harga Triple X itu dimulai dari 8 USD, slot 2-nya 15 USD, dan slot 3-nya 29 USD, dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana dengan program X-Call-nya? X-Call-nya nanti setelah diluncurkan ada di bawah sini, ya. Nanti teman-teman bisa menemukan matriknya di sini, dan bisa membeli slot yang ada di program X-Call. Pastinya programnya berbeda dengan Triple X ataupun program yang lain, ya. Potensi limpahannya lebih besar karena jaringannya itu lebih besar, ya. Posisi space kosongnya itu lebih banyak. Oke, saya akan kembali ke slide. Oke, kalau tadi kita masuk, ya, langsung di akun untuk menjelaskan seperti apa bentuknya program yang ada di proses. Dan sekarang kita akan masuk di materi, ya. Apa kenyamanan utama di bisnis proses? Jadi teman-teman pastinya di dalam bisnis pemasaran ini kita memerlukan yang namanya kenyamanan, ya, keamanan, dan kita bisa melihat secara detail bahwa di proses ini tanpa beban sistem. Pastinya tidak ada beban sistem di proses karena dia bukan sistem yang dulu-dulu, bukan binari atau matahari yang mana sistem itu akan membentuk sebuah piramid. Makanya proses ini bukan juga piramida sistem karena sistem matriknya terputus. Kemudian tanpa beban moral. Kenapa saya bilang tanpa beban moral? Karena di proses ini tidak ada janji yang tidak pasti, ya. Tidak ada presentasi setiap hari teman-teman harus mendapatkan 1%, 2%, enggak.
Jadi sesuai dengan kemampuan teman-teman melakukan pengembangan bisnis proses. Adapun bonus itu adalah sebuah potensi, ya, karena slot yang kita beli berpotensi tinggi mendapatkan BUSD. Artinya tidak ada kalkulasi persentase, ya, seperti 1%, 2% itu nggak ada di proses, karena proses juga bukan investasi, ya. Yang pastinya yang paling menarik dan belum pernah kita dengar sama sekali, ya, pastinya proses anti scam. Kemudian transparan 100%, ya, yang mana transparansi ini penting di dalam bisnis apapun, ya, karena ini adalah modal dari kejujuran utama di dalam sistem. Kita bisa melihat kalau tadi proses dibilang anti scam, pastinya kita harus tahu dulu apa itu penyebab scam, ya. Kita bisa melihat sebenarnya selama ini dari dulu bisnis pemasaran itu penyebab scamnya salah satu faktor dari server terpusat, ya. Server terpusat itu memungkinkan sekali untuk berhentinya suatu sistem. Kenapa? Karena ketika server data sistem suatu bisnis pemasaran dihacker atau diambil alih oleh kekuasaan tertentu, baik itu dari yurisdikasi atau pemerintah, sehingga mereka bisa mematikan sistemnya, ya, sehingga kita tidak bisa mengakses atau menjalankan sistemnya lagi karena sudah dikendalikan oleh orang lain yang mempunyai kekuasaan yang lebih baik. Nah, inilah yang menarik, ya, di proses itu tuh servernya atau teknologi dia sudah menggunakan teknologi blockchain desentralisasi. Kemudian dana terpusat, pastinya tanpa disadari sebenarnya penyebab dari scam itu sendiri karena faktor dana terpusat, ya. Karena ketika kita ikut di dalam bisnis pemasaran, kita mengeluarkan dana itu ditransfer ke rekening tertentu atau wallet tertentu, yang mana wallet tertentu itu dikendalikan oleh seseorang, bisa admin atau owner atau perusahaannya, sehingga sangat memungkinkan sekali dana itu dilarikan atau disalahgunakan, atau dana itu dilarikan sebagai keuntungan dari development project bisnis pemasaran. Itulah penyebab scam 2 ini aja, ya. Nah, jadi inilah yang menarik, ya, ciri-ciri di atas itu tidak sama sekali ditemukan di proses. Oke, kita akan menjelaskan sedikit sebagai wawasan atau membuka pemikiran kenapa proses tidak bisa scam secara teknologi. Proses menggunakan teknologi desentralisasi application, tidak bisa servernya down dan tidak bisa dihack atau dimatikan oleh siapapun juga. Kemudian karena dia adalah bagian desentralisasi application, tidak disimpan server terpusatnya atau datanya tidak disimpan di data terpusat. Desentralisasi dan data proses berjalan dan disimpan di ratusan ribu komputer node blockchain seluruh dunia. Andai pun ada yang error, ratusan ribu lain siap backup, ya. Proses teknologinya sebenarnya sama seperti teknologi yang digunakan Bitcoin, BNB, Ethereum, yang mana sudah teruji kekuatan teknologi ini memang sudah tidak bisa dihentikan. Cuma yang membedakan kalau di teknologi Bitcoin dia menggunakan logik algoritma kriptografi. Nah, kalau di smart contract dia membuat suatu logic program untuk berjalan sendiri. Oke, kemudian kita akan melihat kenapa proses tidak akan scam secara logika sistemnya. Nah, jadi yang paling penting proses tanpa beban sistem karena memang bukan binari atau matahari berkelanjutan, ya. Proses menggunakan sistem matrik terputus, jadi tidak berlanjut sampai ke bawah. Nah, itulah salah satu alasan kenapa proses bukan piramida sistem, yang mana kita sama-sama tahu ketika binary sistem pastinya dia mempunyai beban. Semakin besar ke bawah dia akan menjadi sebuah bentuk piramida, yang mana besar di bawahnya, kecil di atasnya, dan itu yang menyebabkan beban sistem dan mempunyai sifat keuntungan terpusat karena orang atas dipastikan mendapatkan bonus yang lebih besar. Di proses tidak seperti itu karena proses mempunyai program sistem yang baru, terputus dan tidak menutup kemungkinan downline bisa menyalip uptrend dalam bahasa bisnis pemasaran.
Oke, proses bukan plan investasi, itu yang paling penting pola pikirnya. Tidak ada ROI di sini, tidak ada profit ROI setiap hari misalnya 1%, 2%, 30% sebulan, itu nggak ada ya. Karena di sini di proses bukan pengumpulan dana terpusat. Jadi teman-teman kalau membeli slot di proses keluar 10 BSD, detik itu juga 10 BSD itu akan diberikan kepada orang lain atau wallet lain atau absennya seperti itu. Jadi bukan diberikan kepada Lado yang menciptakan sistem ini atau owner tertentu, tidak. Nah itulah yang menarik karena proses ini tidak ada pengumpulan dana, tidak ada dana terpusat, sehingga apa yang menyebabkan scam selama ini dari faktor dana itu tidak ada di proses. Oke, pertanyaan yang sering ditanyakan. Jadi saya masukkan juga karena pada intinya kita berbisnis ya pastinya kita ingin tahu keuntungan atau modal kita balik seperti itu. Nah jadi kalau seandainya teman-teman join proses pastinya menanyakan ya berapa lama balik modalnya. Di sini ada 3 poin yang akan saya jelaskan ya. Untuk balik modal itu tergantung dari keaktifan. Ya, jika aktif maka akan semakin cepat untuk balik modal karena penghasilannya 100%. Kalau seandainya join di detik ini, kemudian kita berhasil merekomendasikan 2 orang aja, artinya dalam waktu 1 jam modal udah balik, bahkan bisa untung. Jadi dipastikan tergantung dari keaktifan, tergantung dari random metric. Ya bisa juga dibantu dengan limpahan dari matrik yang bagus, atau sistem yang atau tim yang hebat yang aktif seperti itu, sehingga dia bisa saling membantu di dalam program Triple X dan X4-nya. Kemudian tergantung dari slot yang dibuka ya, semakin besar slot maka semakin besar potensi BUSD yang akan didapat. Nah ini menarik ya, maksudnya kalau teman-teman join di proses membeli program slot 1 aja di semua matrik, itu sekali limpahan di X3 atau di X4-nya itu 100%. Artinya mendapatkan 5 BUSD karena slot satunya itu harganya 5 BUSD. Tapi bayangkan kalau seandainya teman-teman bisa membuka slot 4, kemudian tahu-tahu slot 4-nya itu dilimpahkan karena bonusnya 100%, artinya teman-teman mendapatkan 40 BUSD. Ya, 1 kali limpahan di slot terakhir atau di slot yang besar itu bisa menutupi modal di slot-slot sebelumnya. Artinya semakin besar slot yang kita beli, bonusnya juga berpotensi semakin besar. Oke. Nah di proses kita harus menciptakan goal ya. Kita harus menciptakan impian jangka pendek kita. Ya dalam waktu 3-6 bulan kita ingin memiliki misalnya mobil atau motor ataupun handphone. Itu sangat memungkinkan sekali dan sudah terbukti di seluruh dunia. Bahkan lebih dari ini bisa kita dapatkan. Fokus ya 3-6 bulan ya teman-teman bisa mendapatkan impian jangka pendeknya. Nah, kita juga bisa menciptakan impian jangka panjangnya. Dalam waktu 2-5 tahun sangat dimungkinkan sekali kita bisa mencapai misalnya keinginan untuk ibadah haji atau hal-hal lain. Kemudian kita juga bisa menciptakan untuk mendapatkan impian misalnya rumah mewah ataupun mobil mewah, karena proses sangat memungkinkan sekali untuk jangka panjang karena memang tidak bisa dihentikan ya. Jangankan 2-5 tahun, 1 tahun atau beberapa bulan aja, kalau kita lihat secara pembuktian itu mereka sudah bisa mendapatkan ini ya. Ini adalah kalkulasi jangka amannya atau kemungkinan besarnya, dan dalam waktu sampai 5 tahun ini bisa tercapai. Nah jadi di dalam dunia cryptocurrency ini tidak ada yang tidak mungkin ya, semuanya bisa terjadi dan sudah terbukti ya. Jadi di sini pemilihan waktu adalah segalanya. Kenapa? Karena ketika kita memulai hari ini, ya kita kedepannya semakin cepat pahamnya, kemudian tim kita juga terus bertambah, dan pastinya kita akan berubah. Ya, proses ini adalah sistem pertama di dunia. Ya, perlu dipahami. Apapun itu yang namanya pertama di dunia, itu akan sedikit sulit dipahami orang banyak.
Tapi yakinlah, ketika kita paham sebelum semua orang paham, disitulah sebenarnya letak momentumnya. Ya, jadi jangan ditunda. Kemudian di sini saya akan jelaskan sedikit untuk proses registrasinya, simpel sekali. Nah, teman-teman yang belum bergabung, ya, yang tadinya diundang oleh upline-nya untuk menghadiri pertemuan Zoom malam ini, teman-teman bisa menghubungi upline-nya untuk informasi cara pendaftarannya. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit cara pendaftarannya. Untuk mendaftar di Porses itu simple. Teman-teman hanya butuh wallet, ya, wallet pribadi, yang mana wallet ini bisa di-download di Play Store atau di aplikasi iPhone yang lainnya. Di MetaMask juga bisa di-download. Kemudian teman-teman akan mendapatkan wallet pribadi, ya, wallet cryptocurrency. Perlu diketahui, dompet cryptocurrency ini bukan hanya bisa digunakan untuk Porses, tapi ini untuk umum, cryptocurrency yang lain, untuk menampung cryptocurrency lain, menjalankan program yang lain juga bisa, ya. Karena development wallet ini itu beda dengan developmentnya Porses. Bahkan wallet lebih dahulu ada sebelum Porses. Dia adalah bagian dari aplikasi desentralisasi. Nah, di-download, kemudian teman-teman bisa membeli BUSD, ya, di mana di toko kripto bisa, di Indodax bisa. Setelah dibeli, BUSD-nya dikirim, dimasukkan ke dalam wallet pribadi, sehingga ketika ada saldonya sesuai dengan slot yang ingin kita beli, tinggal kita sinkronkan melalui dApp browsing-nya untuk menjalankan atau membuka matrik yang ada di Porses, seperti itu. Nah, kemudian ketika kita sudah punya akun, sudah punya matrik, sudah punya sistemnya Porses, kita sudah bisa melakukan bisnisnya. Dapat bonus, nanti bonusnya ketika dapat masuknya juga ke dompet kita, instan. Nah, setelah itu, setelah masuk ke sini, bisa kita ganti atau swap ke cryptocurrency lain untuk dijadikan aset berpotensi naik, atau bisa juga kita jadikan rupiah detik itu juga, jual di toko kripto atau Indodax, sehingga kita mendapatkan rupiah. Seperti itu. Oke. Terima kasih, ya, di Porses Binance Smart Chain. Itu adalah bagian dari informasi awal yang perlu kita sampaikan ke teman-teman sebagai peluang, sebagai sebuah bisnis yang memang luar biasa, yang sudah menggunakan teknologi terdesentralisasi dan dipastikan ini satu-satunya di dunia. Dan apa yang kita sampaikan murni tujuannya untuk memberikan sebuah peluang. Oke, sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator Bang Aris untuk melanjutkan sesi berikutnya. Orang mau undur nih, neng Nabil ya. Nabil sik. Mandek kok nae lho, Bil. Maksudnya aku.